Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pina Nurhida Lestari dari Universitas Serang Raya, Prodi Ilmu Komunikasi, Konsentrasi Jurnalistik dengan NIM 5119148. Dalam video ini saya akan mempresentasikan tentang UAS Kapita Selekta yang dihimpu oleh Pramedia Sucahya MSI. Kompetisi antara media konvensional dan media baru dalam memperebutkan perhatian khalayak telah terjadi sekian lama. Media konvensional, terutama surat kabar dan majalah, mengalami persaingan ketat akibat kehadiran media baru atau internet. Sejumlah surat kabar dan majalah tutup atau beralih ke internet. Penyebabnya adalah khalayak berusia muda, disebut generasi milenial dari umur 20-34 tahun hingga generasi Z umur 10-19 tahun, cenderung lebih menyukai media baru untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Generasi milenial hingga generasi Z memang merupakan generasi yang sejak lahir tumbuh bersama perangkat digital atau digital native seperti komputer dan telepon pintar. Selain itu, media baru menawarkan beragam kelebihan dibandingkan media konvensional. Salah satunya adalah kecepatan dan kemudahan dalam menyampaikan informasi. Lalu, informasi yang disajikan media baru seringkali gratis atau lebih mudah dibandingkan media lama. Di Indonesia, jumlah penduduk yang menggunakan internet tumbuh secara signifikan. Data yang dikeluarkan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI pada tahun 2018 terdapat 171,17 juta orang penduduk Indonesia telah menggunakan internet. Angka tersebut meningkat dari sebelumnya pada tahun 2017, di mana jumlah pengguna internet baru sekitar 143,26 juta orang. Data APJI juga menunjukkan 87% pengguna internet mengakses media sosial. Ragam media sosial yang banyak diminati orang saat ini antara lain Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube. Salah satu motivasi orang menggunakan media sosial adalah agar dapat terhubung dengan berita. Beberapa penelitian menunjukkan Twitter dan Facebook paling sering digunakan oleh mereka yang memiliki motivasi mencari informasi atau berita. Lalu, penelitian yang dilakukan oleh Muslihin menunjukkan bahwa redaksi pemberitaan televisi SCTV dan Indosiar secara intensif memanfaatkan media sosial sebagai referensi sumber berita dan agenda setting. Lalu, penelitian dari Sumartias dan Habni mengenai konvergensi di Metro TV menyimpulkan bahwa dalam iklim persaingan yang ketat, televisi mau tak mau harus melakukan konvergensi media dalam rangka meraih penonton. Menurut Borgomastro, dengan memanfaatkan media sosial, media televisi berharap mendapatkan keuntungan dan kemanfaatan dalam kecepatan waktu penyampaian informasi secara real time, sekaligus perluasan penyebaran serta memungkinkan adanya interaksi dan komunikasi dua arah dengan pemirsanya, sekaligus mendapatkan umpan seketika sebagai bahan evaluasi dan peningkatan kualitas konten penyiaran. Salah satunya Metro TV yang memanfaatkan media sosial sebagai bagian dari upaya konvergensi televisi dengan internet. Patlik mengatakan bahwa untuk mempertahankan hidupnya, media lama harus mengadopsi teknologi media baru sehingga kontennya dapat tampil pada bentuk media yang beragam atau multi-platform. Pengelolaan televisi menyadari tingginya penggunaan media sosial oleh masyarakat. Pola konvergensi sederhana digunakan dengan memproduksi konten di televisi, kemudian menyiarkan ulang di internet. Dengan demikian, media sosial dimanfaatkan untuk mempromosikan konten televisi sekaligus menjadi layar kedua untuk meraih penonton. Salah satunya adalah Metro TV yang menggunakan media sosial sebagai salah satu konvergensi media. Nah, Metro TV ini adalah sebuah jaringan televisi swasta berita yang berkedudukan di Indonesia. Metro TV didirikan oleh PT Media Televisi Indonesia oleh Surya Paloh. Resmi mengudara pada 25 November 2000 di Jakarta. Saat ini, Metro TV memiliki 6,34 juta subscriber di YouTube.
Dari sisi produksi berita di Metro TV sebenarnya sama saja dengan yang ditayangkan di televisi. Tetapi untuk produk berita di YouTube, Metro TV memilah dan mengelompokkan berita menjadi lebih singkat agar penonton tidak bosan. Selain mengupload berita yang sudah ditayangkan di televisi, Metro TV juga menyediakan siaran langsung penyiaran berita di televisi dan siaran langsung peristiwa seperti persidangan atau konferensi pers. Lalu dari sisi distribusi berita, di YouTube, Metro TV kebanyakan menggunakan berita headline dan dikemas dengan cara yang menarik dan tidak membosankan. Metro TV juga melibatkan penonton untuk berdiskusi di kolom komentar. Selain itu, Metro TV juga membuat berita dengan menggunakan format short atau fitur video singkat mirip fitur TikTok di YouTube. Dengan editan yang menarik dan potongan video yang menarik pula, macam-macam berita yang disajikan dari mulai topik mengenai politik, ekonomi, dan peristiwa. Lalu dari sisi pendapatannya, menurut Social Blade, pendapatan Metro TV di YouTube diperkirakan sebesar 18.000 sampai 298.000 US dollar per bulan dan perkiraan 223.000 sampai 3,6 juta per tahun. Dan catatan jumlah viewers terbanyak 4,49 juta viewers per bulan. Angka tersebut sangat besar untuk menambah pendapatan sebuah televisi di luar sponsor dan iklan di televisi. Baik, segitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.